Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renika Linawati, saya berasal dari SMKN 1 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk membentuk kemampuan sosial dan kompetensi siswa untuk menjadi pribadi yang utuh. Pandemi 2 tahun terakhir ini memang membuat hancur pendidikan kita. UNICEF pada tahun 2021 bulan September menyerukan anak-anak harus segera kembali. Learning loss dan degradasi moral menjadi satu masalah yang menjadi luar biasa besar berefek pada pendidikan kita. Maka kita semua bahu-membahu untuk membangun kembali pendidikan kita. Kurikulum Merdeka ini menjadi salah satu cara dan jembatan kita untuk maju kembali pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Pendidikan berdiferensiasi sudah mulai terdengar gaungnya sejak 2021. Setiap anak akan dihargai berdasarkan kemampuan, cara belajar, dan strategi pembelajarannya masing-masing. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu cek yang tidak masuk 3 orang ya, karena sudah mengkonfirmasi ke Ibu atas ketidakhadirannya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, semoga kita yang sedang sehat-sehat diberikan kesehatan. Baik, kita mulai pembelajaran kita ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya nih ke kalian, kira-kira kenapa kita harus membuat mini project pemrograman Java? Ada yang tahu? Ya, silakan. Karena orang Jawa harus bisa baca Java. Oh, orang Jawa harus bisa bahasa Java ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Baik, silakan Meldi. Saya iseng membaca di Google. Java adalah bahasa pemrograman yang memiliki konsep objek oriented yang bagus, Bu. Oke, betul sekali. Jadi Java itu punya konsep OOP yang sering dipakai di beberapa framework juga. Jadi baik dari website, ada JavaScript dan lain-lain. Maka bahasa pemrograman Java ini masih banyak dan sering dipakai oleh industri. Maka kenapa Bu Reni nyuruh kalian nih untuk memulai project dengan bahasa pemrograman Java. Anak-anak, kemarin malam Bu Reni ngirimkan angket ya, tentang cara belajar kalian, tentang keinginan kalian untuk masa depan kalian, sudah ya? Sudah diisi? Baik. Data kebutuhan siswa, karakter siswa menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipahami oleh guru, bahwa setiap siswa mempunyai karakter dan cara belajar yang berbeda. Strategi ini harus dioptimalkan setiap siswa. Oleh karena itu, mini project based learning ini menjadi salah satu langkah pembelajaran yang saya pilih. Kenapa? Karena setiap anak memiliki kemampuan dan potensi masing-masing. Setiap anak harus dioptimalkan dengan kemampuan masing-masing. Ada anak yang harus dipacu lebih tinggi, ada anak yang harus dibantu secara perlahan. Itu menjadi subjek yang setiap siswa memiliki kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Oke, baik. Project kita kan sudah dimulai dari kemarin ya. Oke, kita lihat progresnya. Ada salah satu yang pengen maju untuk menyampaikan progres? Baik, silakan maju ke depan, Dian. Oke, baik Dian, silakan dipresentasikan. Oke, kali ini saya membuat kode program tentang bagaimana cara mengkonversi bilangan jam dan menit ke detik dalam menggunakan bahasa pemrograman Java. Di baris ke-18 sampai 20 saya membuat 3 variabel dengan tipe data integer, yaitu masing-masing jam menit berisi 3600, menit detik 60 dan jumlah detik. Lalu untuk di baris ke-30 saya masukkan rumus untuk menghitung, untuk mengkonversi bilangan tersebut, yaitu jumlah detik sama dengan jam menit kali menit dan kali detik. Oke, silakan. Ada yang mau memberi masukan untuk Dian? Baik, silakan Cahya. Apakah algoritmanya dapat dipersingkat lagi? Dian, bagaimana? Apakah algoritmanya bisa dipersingkat lagi?
seharusnya bisa, tapi kali ini mungkin agak panjang dikit emang karena ada 3 variabel. Jadi ya mungkin seperti itu tak saja. Seperti contoh banyak outputnya dan inputnya juga hanya 2. Baik, dengan mini project based learning ini setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Oleh karena itu, setiap siswa diberikan proyek sesuai yang mereka bisa. Siswa yang berada di atas rata-rata akan dipacu untuk membuat proyek yang lebih tinggi lagi dan lebih bagus. Untuk siswa yang memiliki kemampuan masih belum mencapai teman-temannya, kita bimbing secara perlahan melalui konsultasi satu persatu dan peer teaching oleh teman sejawatnya. Baik, saya lihat sudah banyak siswa yang sudah mengerjakan proyeknya, walaupun ada yang sudah selesai, ada yang belum. Boleh bagi siswa yang mau konsultasi dengan ibu untuk menanyakan progresnya, boleh dipersilakan maju ke depan, angkat tangan yang mau konsultasi. Oke, baik, silakan Dewa maju ke depan. Konsultasi dan komunikasi secara pribadi dengan siswa akan menimbulkan kepercayaan diri siswa yang lebih tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak siswa-siswa yang merasa nggak pede, merasa minder dengan hasil pekerjaannya karena mungkin dirasa terlalu sederhana dibanding teman yang lain. Maka di sini fungsi tutor sebaya akan sangat diperlukan untuk membersamai mini project based learning ini. Hai, lagi makan ya? Selain pembelajaran formal, selain penilaian formal, kegiatan-kegiatan non formal seperti ini juga menjadi salah satu aspek dari penilaian. Mereka berinteraksi sosial, mereka ngobrol dengan teman, itu menjadi salah satu capaian yang harus dicapai oleh anak-anak. Dengan berinteraksi sosial ini, mereka belajar menerapkan profil pelajar Pancasila. Diharapkan dengan mereka berinteraksi seperti ini, mereka bisa saling rukun, saling bekerja sama, dan saling bersinergi satu sama lain. Lantas, penilaian akhir di rapot tidak lagi berkutat pada kompetensi siswa dalam menyelesaikan pembelajaran saja, namun menjadi penilaian yang menyeluruh, melibatkan penerapan profil pelajar Pancasila dan kompetensi siswa itu sendiri. Guru dan siswa saling berkomunikasi di dalam dan di luar jam pelajaran dengan harapan siswa tidak mendewakan nilai, namun belajar menjadi pribadi yang utuh, mampu menggambarkan impian yang ingin dicapai. Langkah sederhana untuk memulai menggapai mimpi mereka itu sudah sangat luar biasa baik. Keseimbangan emosi dan mental health untuk masa depan yang lebih baik tentu ikut menjadi salah satu dan salah dua yang mendorong kemajuan mereka menjadi pribadi yang utuh. Keberhasilan dari perancangan pembelajaran ini memang tidak bisa didapatkan dalam 1 tahun atau 2 tahun. Butuh waktu 3 sampai 5 tahun untuk melihat apakah perancangan pembelajaran ini bisa berhasil atau tidak. Pembentukan pribadi yang utuh tentu bukan hal yang mudah kita dapatkan. Tapi saat ini ketika kita merasakan senyum siswa, cara mereka berinteraksi dengan teman-temannya, kompetensi yang terus meningkat walaupun dengan kecepatan yang berbeda-beda, itu sudah menjadi sebuah tolak ukur yang bisa kita katakan menjadi prestasi yang didapatkan oleh siswa. Demikian praktek baik saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Masukannya, kritikannya akan sangat saya harapkan untuk membangun pendidikan Indonesia jauh lebih baik lagi dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.